Banten, abad ke-17. Sebuah negeri kecil di ujung barat Pulau Jawa, namun berdetak kuat sebagai jantung perdagangan Nusantara. Kapal-kapal dari Persia, Gujarat, Inggris, Tiongkok, hingga Ottoman berlabuh di pelabuhan yang sibuk, membawa rempah-rempah, sutra, dan cerita dari negeri jauh. Di balik kejayaan itu, lahirlah seorang pangeran bernama Abdul Fattah, putra dari Sultan Abdul Mafahir. Sejak kecil, Abdul Fattah dididik bukan hanya sebagai pangeran, tapi juga sebagai murid sejati. Ia belajar politik, ilmu perang, agama, dan diplomasi. Ia mendengarkan cerita-cerita pelaut dari India dan pedagang dari Arab, menyerap dunia luar dalam diam. Namun, dalam diam itu pula ia menyaksikan bayang-bayang gelap datang. Kapal-kapal VOC Belanda mulai menebar ancaman. Bukan sekadar berdagang, mereka membawa senjata, tipu daya, dan ambisi menguasai Nusantara. Tahun 1651, Abdul Fattah naik tahta sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah pemerintahannya, Banten tidak hanya menjadi kerajaan kaya, tetapi juga kuat. Ia meluncurkan reformasi besar-besaran. Sawah-sawah dibuka, bendungan dibangun, pelabuhan diperluas. Bahkan, ia memerintahkan pembangunan armada laut terbesar di Nusantara. Sultan Ageng bukan hanya raja, tapi juga seorang pemimpin visioner. Ia mengirim duta ke Persia, Siam, hingga Inggris. Ia membebaskan rakyat dari pajak-pajak yang menindas, dan mendorong petani serta pedagang untuk berdikari. Ia tahu, kemerdekaan ekonomi adalah benteng pertama dari kemerdekaan politik. Namun kejayaan ini membuat VOC gelisah. Mereka tak bisa mengendalikan Banten seperti mereka kuasai Batavia. Dalam rapat-rapat rahasia, para petinggi VOC mencatat satu nama yang terus mengganggu mimpi mereka, Tirtayasa harus dijatuhkan. Tahun demi tahun, hubungan antara Banten dan VOC memburuk. VOC mulai memblokade pelabuhan Banten, menghancurkan kapal dagang, dan menyebar fitnah tentang kesultanan. Sultan Ageng merespons dengan kekuatan. Ia mengirim armada laut untuk menghancurkan kapal-kapal Belanda di perairan Sunda. Ia menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain yang muak terhadap VOC. Perang gerilya pecah di berbagai penjuru. Namun, ancaman yang paling besar ternyata tak datang dari luar, melainkan dari dalam darahnya sendiri. Putranya, Pangeran Haji, kelak disebut Sultan Haji, memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa VOC bisa diajak bekerja sama, bahwa berdamai adalah jalan menuju stabilitas. Sultan Ageng, yang telah menyaksikan kecurangan dan kekejaman VOC dengan matanya sendiri, tak bisa menerima pandangan itu. Perbedaan itu berubah menjadi konflik yang membara. VOC mendukung Sultan Haji melakukan kudeta terhadap ayahnya. Malam itu, Istana Surosowan diserbu. Pasukan gabungan VOC dan Sultan Haji menyerbu kediaman Sultan Ageng. Sultan Ageng menolak menyerang balik dengan kekerasan kepada anaknya sendiri. Ia memilih mundur, diam-diam meninggalkan istana yang telah ia bangun, berjalan dalam gelap menuju pedalaman. Rakyat yang setia ikut bersamanya, mengiringi kepergian raja mereka yang sah. Di pedalaman Banten, Sultan Ageng memulai babak baru, gerilya rakyat. Hutan-hutan menjadi benteng. Sungai menjadi jalan rahasia. Rakyat menjadi mata dan telinga. Perlawanan ini tak lagi sekadar milik raja, tapi telah menjadi milik rakyat. Petani, nelayan, bahkan anak-anak muda, semua ikut berjuang. Mereka membangun benteng-benteng alam, menyerang konvoi VOC secara tiba-tiba, lalu menghilang ke rimba. VOC tahu mereka tak bisa mengalahkan Tirtayasa dengan perang terbuka. Maka mereka mengandalkan tipu daya. Mereka menangkap para pengikutnya, menyiksa, dan memaksa mereka mengungkap tempat persembunyian sang sultan. Akhirnya, Sultan Ageng tertangkap di wilayah pedalaman. Ia dibawa ke Batavia dalam keadaan lemah, namun tetap tegak. Di dalam penjara, ia tidak pernah menyerah. Bahkan saat diinterogasi, ia tetap menyatakan dirinya sebagai Sultan Sah Banten. Sultan wafat dalam tahanan. Tanpa upacara kerajaan. Tanpa kemegahan. Namun dengan martabat yang tak bisa dibunuh oleh rantai. Tahun-tahun berlalu. VOC memangku kekuasaan atas Banten. Tapi rakyat tak pernah lupa. Nama Sultan Ageng terus hidup dari mulut ke mulut. Hari ini, monumen mungkin didirikan. Buku sejarah mungkin mencatatnya.
Tapi warisan terbesarnya bukan pada bangunan atau catatan. Warisan sejatinya adalah jiwa perlawanannya melawan ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus kami agar mengetahui sejarah-sejarah lainnya di Indonesia dan dunia.